Oke saudara, kembali lagi di Sapa Indonesia Air Pekan. Kali ini seperti yang disebutkan oleh Valen, hari ini akan ada mabar. Bukan main bareng, tapi adalah masak bareng bersama Yanda dan Valen. Mabar Vanda. Mabar Vanda. Karena kita tahu ya, di nuansa hari keagamaan, apalagi Idul Fitri dan juga Idul Adha seperti hari ini dan besok, ini banyak sekali varian-varian masakan yang biasanya akan dimasak. Nah, kita sudah bersama dengan Chef Fitri dan juga ada Chef Septi di sini. Kita akan masak apa Len hari ini? Salah tanya ke aku, harusnya tanya ke chefnya dong. Jadi chef, tadi kan kita udah bocorannya akan masak dua menu spesial hari ini. Nah, menu apa aja tuh mungkin? Menu yang pertama itu ada soto ongseng Betawi. Soto oseng Betawi ya? Iya. Oke. Yang kedua? Yang Kedua Chef yang Fitri? Yang kedua ada sop iga. Aduh, sop iga. Ya Enak-enak ampun, semua. Masih pagi-pagi pagi loh ini gini, udah ah. daging. Aduh. Tapi sebentar. Chef Septi, soto oseng itu tongseng? Yang kita kenal tongseng? Bukan ya? Bukan. Oh beda. Beda. Oke, mungkin ini jadi Soto alternatif oseng. buat pemirsa Sapa Indonesia Pagi untuk tahu kira-kira gimana sih masak Ya. daging kambing selain untuk masak tongseng gitu Betul ya. sekali. Oke, langsung kita serang ini menu-menunya yang ada di Oke, sini, tapi yang sebelumnya akan kenalan dulu. pertama kali yang akan masak berarti Chef Septi dulu ya? Ya, betul. Oke, kita perkenalkan dulu nih bahan-bahan yang akan dimasak apa aja nih. Di sini kita ada bahan gilingannya. Oke, Di sini ada coba ya saya lihat ya. kemiri, ada kayu manis, Mhm. serai, Nah ini Daun kalau bisa jeruk. dilihat nih. bawang putih, bawang merah, jahe, cabai Lengkap ya? rawit keriting, dan cengkeh Pokoknya- kapulaga. Ini di blender gitu ya? Di blender. Nanti jadinya akan Di seperti ini. blender nih. halus dan hasilnya seperti ini. Oh, oke. Oke, bumbu dapur yang tadi sudah disiapkan harus langsung di blender, jangan sampai ada ketinggalan karena kalau satu ketinggalan rasanya akan beda ya. Nah, iya betul. Rasanya akan Iya, beda. oke, betul itu sekali. kayak rempah-rempahnya gitu istilahnya ya. Berikutnya, Eh, pasti selalu ada kecap ya yang paling Pasti utama. ada kecap. Oke. Di sini ada daging kambingnya, Mm-mm. ada garam, gula, dan mecin, Oke. sama beef kenor. Beef kenor. Ada, Beef kenor ya? Ya, beef kenor. Oke. Di sini juga ada emping, daun bawang, cabai hijau rawit dan merah. Mm-mm. Ada kentang, tomat merah, tomat hijau, daun bawang. Daun Oh, bawang. itu. Oke. Tomatnya aja ada 2 warna tuh. Iya. Bawang goreng ya. Ini daging kambingnya. Yang paling penting ini nih. Dagingnya nih. Daging kambingnya ini berapa gram? Daging kambingnya itu 60 gram. 60 Oh, gram kira-kira 60 gram. bisa untuk berapa orang makannya? Eh, Saya dan Irianda cukup ya? Oh pasti. Cukup. Oke, nah chef yang nggak dapat. Oke, langsung aja kita olah kali ya. Kita Oke. penasaran apa dulu nih yang dimasak. Nanti Chef Septi sambil masakin, kita sambil nanya prosesnya apa aja dari awal sama Chef Fitri ya. Oke, Baik. mungkin bisa dijelaskan. Ya. Chef, yang pertama kita akan ngapain Kita dulu nih? Pertama nyalain kompor dulu. Oh ya, kalau nggak panas nanti bener. Ya. Ini simpel sekali ya. Suhunya sebenarnya. dikecilin. Nah, Oke. lalu masukin bahan yang sudah gilingan yang sudah jadi halus. Oke. Oke. Saya boleh bantu mungkin Chef Fitri udah siap dengan spatulanya deh. Boleh aku bantu? Boleh silakan. Minyak goreng. Oke, berarti bumbu dulu ya Chef ya? Ini ya. Oke, ini minyaknya harus banyak atau sedikit, Chef Fitri? Minyaknya Enggak harus. begitu banyak sih. Oke, Standar. sedikit aja ya. Terus minyaknya ada minyak khususnya mungkin nggak? Biasa aja ya? Bisa dipakai kok. Oke. Semuanya bisa. Oke, ini harus diaduk berapa lama ya? Sampai tandanya harus apa nih? Diaduk selama 3 menit biar nggak langu. Dan rempahnya itu bakalan keluar ntar. Oh, oke. Ini ada Chef Valen juga kalau kita lihat saudara. Sudah belajar masak juga. Siap dong, demi rumah tangga yang Oh, bahagia. iya. Sampai ada warna berubah kah Chef Fitri? Atau nanti, Ya pasti nanti kalau sudah matang setelah 3 menit warnanya akan berubah. oh jadi patokannya 3 menit tadi ya? Betul. Mudah sekali ya sebenarnya. 3 menit dengan suhu api yang biasa aja? Atau normal atau gimana? Harus gede Tidak atau kecil? Tidak boleh terlalu besar dan tidak boleh terlalu kecil. Jadi sedang aja. Oke. Sambil saya menunggu 3 menit ini boleh Selanjutnya ada yang harus dipotong-potong kan nih Chef? Belum ya? Ini langsung nanti setelah ini udah 3 menit, Hah? daging kambingnya. Oke. Udah, boleh belum? Oh itu dia. Ini daging kambingnya harus direbus dulu kah atau enggak, Chef? Nggak usah direbus juga bisa. Di sini lebih baik ditaruh di sini supaya dagingnya gampang lembut dan matang. Oh itu ya. Yang penting dibersihkan ya begitu ya. Oke. Nah. Apa namanya? Ini berarti kan
misalnya nih dagingnya memang kita harus bekukan dulu kalau misalnya kita simpan di kulkas. Ya. Terus kemudian dikeluarin aja, didinginkan aja, baru kemudian kalau udah siap masak baru dimasukin ke dalam bumbu-bumbunya gitu ya. Iya betul. Oke deh. Nah, Chef Fitri, selanjutnya sambil kita masak-masak kayak gini yang harus diperhatikan apa nih? Kalau untuk bumbu-bumbu ini nih? Sebenarnya sudah semua ya. Agak Boleh agak dideketin? Ya, Nah. jadi semua itu sudah digiling-giling, sudah selesai dimasak. Nanti kita akan siapkan airnya. Jadi dagingnya itu proses keduanya adalah direbus. Oke. Jadi bumbu yang tadi kita masukin itu termasuk ini enggak kan? Sudah termasuk. Oh, sudah termasuk ini ya? Iya. Oh, oke, kecuali empingnya ya kayaknya. Iya, ya. Oh chef, aku juga mau tanya ini kan biasanya ngolah daging kambing itu kan susah-susah gampang ya. Kadang ada juga aku pernah makan oseng sih sebenarnya, menu oseng ya. Oseng tongseng kambing itu masih bau-bau kambing gitu loh. Jadi masih bau Ah. hewan kecil. Masih bau hewan Hati-hati kecil. Chef Valen. Mungkin aku yang coba tanyakan ya. Ya, ya. Mungkin untuk menghilangkan bau itu gimana Chef? Kalau mungkin banyak yang suka kambing juga tapi nggak pengen ketika masak tuh baunya masih nanti keluar, itu ada ini tertentu nggak, cara tertentu nggak? Silakan mungkin dikasih aja kalau chef ini. Kalau misalkan tidak bau daging kambing itu paling kita dikasih peresan jeruk nipis. Oh, jeruk nipis Ya. ya. Garam juga nggak? Tidak, jeruk nipis aja supaya baunya nggak terlalu menyengat di. Oh, gitu. oke. Karena tadi Valen nanya saya juga bingung kan kalau nggak mau ada bau kambing, kalau gitu makan daging sapi. Enggak dong, jadi kayak ada yang bau-bau kecut gitu loh biasanya. Kalau Iya. orang Jawa sih aku taunya istilahnya perengus, bau perengus gitu loh. Tapi nah itu kan kadang bingung juga apakah memang harus ada direbus untuk berapa lama atau Ya. memang dipanaskan kayak gini Tadi ya, berapa pakai lama, jeruk atau nipis juga ya. ada faktor harus disimpan di kulkas dengan cara-cara tertentu gitu. Oke, ini berapa menit nih? 3 menit. 3 menit. Ya ini Oke, sebenarnya ini sebenarnya udah mau jadi ya. Udah mau jadi. Kalau kelamaan nanti akan kayak gimana tuh Chef? Jangan sampai kelamaan ya. Kelamaan. Karena nanti akan Kalau kelamaan itu bakalan nanti tekstur dagingnya beda. Oh, oke. Oke. Oke, ini dia, aduh, luar biasa. Di sini saya udah siapin air. Oke, ini apa nih? Ini di sini ada air rebusan. Ini sekitaran 1 liter 1000. Jadi kita masukin ke sini. Oke. Oh, di situ udah ada air ya? Sudah ada air, Oke. udah air panas. Ini Air sudah semua panas, masuk. Langsung masuk. Oke, jadi sebenarnya dimasak menggunakan bumbu rempah-rempah itu tadi supaya memang bumbunya meresap semua dan kemudian ini fungsinya untuk direbus itu supaya dagingnya empuk atau gimana? Supaya dagingnya lembut dan aromanya itu keluar di dagingnya. Nah, ini kita tutup selama kurang lebih 2 jam. Nah, Selama berapa? 2 jam. 2 jam ya? Oke. 2 jam. Dan di sini sudah ada. Oh, ini akhirnya udah jadinya Ya. kan seperti ini ya. Oke. Itu Jadi- berarti tadi ini tanpa dipanaskan ya? Cuma dipanaskan. Iya. Dipanaskan selama 2 jam dengan api yang kecil. Betul. Oke, Jadi nanti oke. hasil jadinya akan jadi seperti ini. Akan jadi Oke. seperti ini. Mungkin Ya. bisa Mungkin bisa kita dilihat. lihatkan juga nih. Nah, ini udah jadinya nih. Kayak gini nih, saudara. Itu sudah bercampur di dalam, ditambahin air tadi ya. Ya. Selama 2 jam didiamkan. Nah, ini jadinya nih. Ini yang Kelihatan ini udah bisa dibilang Coba cium soto oseng Betawi. Soto Waduh, Betawi, baru mantap. Oh, ini baru soto Betawi, Betawi. ya. Oh, Oke. belum dioseng berarti ya? Belum. Setelah ini? Belum. Setelah ini baru kita masukkan santannya. Santan. Oke, silakan. Oh, itu dia ya. Khas Betawinya adalah dari santannya. Santannya, oke. Tapi sebenarnya kalau udah jadi kayak gini aja udah bisa dimakan ya? Belum sedap. Belum sedap. Ya, Oh, kalau belum itu ada dia. santannya belum Kata sedap. kuncinya belum sedap. Iya. Oh, soalnya juga belum dimasukin ini ya, apa namanya, tomat merah dan tomat hijau. Ya, nanti untuk Oh, oke. platingnya Ini udah kayak gini harus nunggu berapa menit lagi, Chef? Seben- begini nggak nunggu terlalu lama. Oke, kalau gitu kita langsung aja, habis itu kita langsung bisa sajikan ya. Sotonya sudah mendidih, tinggal masukkan santan aja. Oke, tinggal masukkan santan aja, silakan. 2 sendok, itu dia. Diaduk. Wah, ini dia langsung warnanya berubah menguning, Valen. Kalau tidak bisa dilihat dari sebelah sana, Mm-mm. nah saya langsung. Aduh. Iya. Cocok. Kita kelihatannya emang udah harus Kayak siap-siap gini, untuk berarti nggak usah terlalu makannya. lama. Kita langsung tuang ke piring. Valen, piringnya mana Valen? Oke, ini dia. Ah, ini. Tereng. Jadi aku lanjutkan ya untuk tahap Ya. selanjutnya untuk soto Betawinya akan seperti ini. Nah, Ya. kuahnya kita ambil, dagingnya baru kita oseng. Oh, itu untuk soto ongseng, tadi soto osengnya ya? Ya, nanti Oke, kalau kita gitu. oseng di sini.
Oke. Oh berarti emang tahapannya panjang sekali ya. Meskipun udah pakai kuah, kira-kira sebenarnya udah bisa jadi gitu, ternyata masih harus ada tahap daging yang Iya, diongseng lagi. pokoknya itulah ya. Sorry chef. Berarti kan setelah tadi ini selesai, bisa dilihat saudara. Oke. Intinya adalah setelah dimasukkan santannya tadi, nanti dagingnya akan dipisah dulu. Kemudian daging itulah yang akan dioseng. Oke, itu dia. Mungkin bisa dituangkan. Jadi yang ini mungkin kita tuang dulu aja ya chef ya. Heeh. Silakan. Ini sekalian boleh langsung dimasak. Nah ini dia. Tapi kalau ini sebenarnya udah mau dimakan oke juga ya. Soto Betawi aja ya. Oh iya kita kenal sebagai soto Betawi biasanya. Oke. Selanjutnya kita masak beef oseng ya. Oke, berarti sebenarnya daging ini tinggal dioseng aja ya? Ya. Nggak pakai apa-apa, minyak aja ya? Betul. Oke, kalau gitu Supaya apa biar dioseng lagi? Itu menunya, soto Yuk. oseng dah. Oke, langsung silakan. masukin aja. Oke. Minyaknya perlu banyak kah ini? Enggak usah banyak-banyak, cukup 1 sendok. Oke. 1 sendok teh, 1 sendok makan. 1 sendok makan. Oke, 1 sendok makan. Karena udah chef berarti udah tahu ya kira-kiranya seberapa. Oke. Cukup 1 sendok makan untuk 180 gram daging ya. Oke, saudara, ini masih akan ada proses pengongsengan begitu ya. Ini akan digoreng lagi dengan minyak. Tapi kita akan jeda sejenak dulu, nanti kita akan lanjutkan di segmen selanjutnya. Tetap di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Sini aja nanti. Oke, kembali lagi di Mabar, masak bareng Yanda Valen di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Saudara, Valen udah ketawa-tawa aja, udah lapar banget kayaknya. Ini kita langsung liatin aja, saudara. Proses mengoseng gitu ya. Ini tadi yang soto oseng ya. Soto oseng Betawi. Soto oseng. Ini tadi kan sudah dipisahkan, kuahnya ada di sini, kemudian dagingnya dipisahkan, kemudian dioseng, dimasukkan beberapa bahan lagi ya. Tadi ada tomat, bawang putih, dan juga bawang merah. Oke, Oke, ini tinggal berarti platingnya kita menuju ke disajikan aja nih. menu kedua. Ini. Kita menu kedua mau masak apa nih, Ya, Chef silakan Septi? disajikan. Salah, Chef Fitri. Suka ketuker. Sop iga ya. Boleh gak dideketin? Kita masak sop iga. Mm-mm. Jadi bahannya di sini kita ada iga sekitar 500 gram, Mm-mm. terus air, terus bahan-bahannya kita ada kemiri, kembang lawang, kapulaga, biji kepala sama cengkeh. Nah, masukin, direbus nanti akan jadi seperti ini. Direbus berapa lama? Direbus sekitar 1 jam. Oke, direbus. satu Oke, jam. silakan. Oke. Chef Septi, ini kalau mau dilihat dulu nih, soto oseng Betawi ya. Soto oseng Betawinya tadi jadinya kayak gini, kita lihat. Kita Jadi, tinggal Pak, plating nih. Ya, makannya bisa ini ya, milih ya pakai kuah apa enggak ya. Tuh. Oke. Tapi lebih sedap lagi ada kuahnya. Ada kuahnya. Untuk Siap. soto betawinya tadi sudah jadi seperti ini. Kita tambahkan lagi Oh, oke, masih ditambahin dikit ya. tomat. Tomat. Terus kita ada kentang goreng slice. Mhm. Seperti ini. 5 cukup. Tambah lagi Aduh, daun benar-benar bawang. gugah selera banget. Sama bawang Sip. goreng. Ini dia soto oseng Terus Betawi. buat lebih sedapnya lagi kita ada kerupuk empingnya. Nah, kalau emping ini pilihan ya. Emping pilihan. Kerupuk apapun bisa sih. Sip. Seperti ini ya. Oke, kalau gitu kita langsung berpindah, Chef Fitri. Ini masak menu kedua apa namanya? Sop iga. Sop iga Sop ya. iga. Tadi aku Oke. sudah melihat apa-apa aja yang dimasukin Irianda. Ini ada gula cuma 1 sendok teh ya. Gula 1 sendok teh, garam juga sesuai selera gitu ya. Mungkin kalau misalnya aku yang masih baru mencoba masak-masak gitu ya. Biasanya kalau aduh kurang asin, aduh kurang manis, jadi dicobain dikit-dikit sampai kuahnya habis. Nah, kalau tadi Valen yang masak, saudara, saya sekarang mau coba sedikit bantu-bantu Chef Septi, silakan. Oke, Valen ngobrol boleh. sama Chef Fitri ya. Nah, kita coba ya. Chef Fitri ini kan Ngaduknya banyak susah. juga ya. Mungkin masak keduanya ini bisa dibilang gampang-gampang sulit gitu. Kalau misalnya tadi kita melihat prosesnya itu kan agak lama karena ternyata udah direbus terus abis itu udah direbus ternyata masih harus dipisahkan daging lagi. Betul. Abis itu kan jadi kayak ternyata belum jadi ya gitu. Selesai. Nah, gimana sih cara menjaga supaya memastikan bahwa daging itu bisa empuk, terus habis itu rasanya bumbu-bumbunya bisa masuk ke dalam dagingnya. Apa yang perlu nggak boleh dilewatkan oleh kita yang masak-masak?
Yang pasti sudah di bumbu-bumbunya sudah semuanya sudah masuk ya. Jangan sampai ada yang kelewat. Misalkan ada bawang merah atau mungkin dari kembang lawangnya itu kunci dari si soto Betawi sih. Oke, kembang lawangnya itu ya. Dan terus mungkin, cara masak si dagingnya itu benar-benar make sure itu harus lembut. oke. Jadi ketika dioseng dagingnya juga sudah empuk banget. Oke, itu ditentukan dengan ya itu ya rebusan yang lama. Rebusan dan yang lama. juga Ketika apinya itu juga berpengaruh ya. Betul. Oke, nah mungkin pemirsa Sapa Indonesia Pagi kalau misalnya tadi masih bingung, aduh sebenarnya ini porsi untuk 2 orang, pakem-pakem pakem-pakem beratnya ataupun gram-gramannya berapa sih? Nah di layar kaca Anda mungkin juga bisa dilihat. Tadi tim redaksi juga memberikan ukuran-ukuran dari bahan dan juga bahan-bahannya. Oke, nah terus abis itu Baunya udah mantep banget, Len. udah jadi ya? Sop iga. Jadi di dalam air rebusan ini, bumbu-bumbunya sebenarnya tadi sudah masuk ya, Chef ya? Chef Fitri mungkin udah jelasin apa aja tadi? Ya, semuanya ya. Bawang merah, bawang putih, kembang lawang, kapulaga, biji kepala, cengkeh sudah masuk di sini. Jadi tadi pas masukin tinggal masukin garam, Ya. gula ya. Ya, garam dan gula. Oke. Nah, Betulnya dia lebih mudah ya dibandingkan soto Betawi tadi. ya Prof. Nah, Istilahnya memang kalau- dasarnya memasak sop gitu ya. Jadi cuma tinggal iganya dimasukin, Masukin. direbus, bagiin bumbu, tinggal tunggu dia sampai Iya, betul. kira-kira empuk gitu ya. Oke. Terakhir sebelum kita memplating ini udah siap ya sebenarnya ya? Sudah siap, kita tinggal Pemilihan daging sendiri, Chef. Kalau untuk sop iga ada nggak trik-triknya? Dagingnya harus seperti apa? Silakan, Chef Fitri. Ya, daging iga sapinya aja sih. Daging iga sapi. Pilihannya di iga sapinya. Warnanya mungkin yang harus diperhatikan. Warnanya gimana, Chef? Kemerahan. Oh, oke. Beda nggak? Oke. Beda nggak sih Chef kalau kita mau bikin sop iga, terus habis itu iga bakar gitu. Nah iganya itu ada paten-patennya nggak? Oh ini yang bisa untuk sop Betul. iga nih, yang ini yang bisa untuk iga Macam-macam bakar iganya. nih. Chef Fitri coba. Chef Fitri atau Chef Sapti mau jawab? Aku bantu masak deh. Oh, Oh, gitu. oke, Kalau berarti- gitu Chef Septi aja yang ngomong. Kita jelasin nanti. Oke jadi gimana Gimana, Chef Chef? tadi pertanyaanku? Kalau Apakah ada? buat iga bakar sama sop iga itu sama dagingnya, nggak beda-bedain. Oh. Bedanya itu cuman kalau sop iga bakar itu dia cuman direbus abis itu dibakar. Oh Siap. oke. Kalau gitu Jadi- kita sudah siap untuk menghidangkan plating ya. Silakan Chef Fitri. Ini Ya. nih yang harus cantik nih soalnya Ini. kalau plating itu menentukan keinginan kita untuk memakannya. Mantap, Kalau Chef semakin Valen. indah. Sudah siap. Secara teori oke, tapi prakteknya masih harus belajar banyak deh ini. Ini jujur ya di rumah saya juga sering sop iga ketika Idul Fitri. Mm-mm. Saya harap sih hari ini juga ada nih nanti nih. Nggak, Jadi belum lihat juga. udah ada ini info dapat berapa kilo daging kurban. Belum sebenarnya. Tapi saya berharap Oke, berarti nanti kalau nggak ada saya di sini berarti. makan di sini ya. Oke. Nah ini dia kita lihat. Mungkin agak digeser dikit ya biar kelihatan ya Chef. Sorry. Oke, mungkin bisa digeser ke tengah kali ya, Sip. biar kita bisa platingnya. Oke. Ini sebelum dimasukkan tadi, Chef, sudah didiamkan atau direbus dulu nggak sih? Coba mungkin Chef Septi bisa. Itu sudah Berapa lama? direbus itu sekitaran 1 jam. Oh, oke, 1 jam. Satu Jadi nggak jam. terlalu kayak yang tadi kan harus 2 jam ya. Kalau yang oseng. Oke, kalau sup iga itu biar dia warnanya menjadi sup, berarti memang seperti masak sup biasa ya, ada wortel, Ya. ada kentang gitu ya. Ya betul, ada tambahannya wortel, kentang, dan daun seledri. Dan Daun bawang. seledri. Daun seledri itu yang Ya, Daun bawang lagi ya. wanginya itu dapat. oh wanginya dapat dari daun seledri. Ini sesuai selera aja ya, Iya. banyak sedikitnya. Tadi emping juga saya tambahkan bahwa ini sesuai selera emping. Karena kalau saya suka kerupuk kulit. Oh bisa ya? Bisa. Oh Kerupuk kulit sama kerupuk udang kan juga Saya bisa. kira kalian bakal bilang nggak ada yang nanya. enggak dong, akan exciting. Gitu. Ini acara kita bareng. Oh, ini jadi ya? Ya, udah Oke. jadi. jadi. Kita coba dekatkan 2 menu utama di pagi hari ini, Valen. Nah, itu dia. Bisa Luar nih. biasa. Mantep banget warna-warni di Sapa Indonesia akhir pekan ini dengan menu kuliner yang luar biasa gitu ya. Udah bisa kita makan ya? Oke. Udah bisa kita makan. Ya, Oke deh. Tunggu. Jadi Belum ya? nanti kita untuk adegan makannya usai jeda belum. ini ada Oke. jangan keburu-buru. Saya Aduh. penasaran aja nih. Salah. Oke, saudara. Tetap di Sapa Indonesia akhir pekan. Nanti kita izin untuk mencoba makanan ini. Luar biasa. Udah gak sabar deh. Kita masih ada di Mabar Vanda di segmen Sapa
Sapa Indonesia akhir pekan, makan bareng Valen dan Yanda. Betul, bagus sekali ya Valennya, sangat Indonesianis karena banyak abrevasi tadi ya, singkatan-singkatan. Yoi. Bagus. Biar menarik gitu dong. Oke, ini adalah 2 menu andalan Ya, yang bisa sudah dilihat. tadi kita masak. Ini ada soto oseng Betawi, Betawi, betul. dan juga ada sop iga. Nah, kamera ini mungkin akan menunjukkan kepada Anda, saudara Sapa Indonesia akhir pekan, sebelum kita akan mencobanya. Oke, Oke, dan langsung saja. langsung ya. Boleh dicoba ya, Chef ini ya? Boleh, boleh. Boleh ya. Silakan. Yang awal yang mana chef yang boleh dicoba chef? Bebas ya? Bebas. Oke. Ini Anda mau yang mana? Saya karena di sebelah kiri saya sop iga aja deh, kita Oke. langsung coba ya saudara ya. Boleh deh Chef dibantu untuk biar Iriana bisa coba. Nah, mungkin kalau pemirsa Sapa Indonesia Pagi tadi sempat ketinggalan gitu ya, apa saja sih menu-menu yang harus disiapkan, bahan-bahan yang harus Bahan-bahannya, disiapkan betul. ketika kita mau membuat sop iga. Ini langsung saja saya tampilkan di layar kaca Anda supaya Anda juga bisa melihat dan kemudian mencatat atau difoto gitu ya, biar nanti ketika sudah mendapatkan daging kurban bisa langsung memasak sop Apalagi iga. Pasangan-pasangan muda yang mungkin baru menikah ya kan, baru coba masak bareng gitu kan, Iya. menu-menunya masih agak bingung, ini bisa langsung dilihat aja nih. Iya, Karena referensinya detail sekali ya tadi ya. detail sekali dan cukup mudah begitu ya. Ini Oke. Anda boleh mencoba, dan ini kalau misalnya boleh saya tanya, Chef Fitri, ini berarti berapa lama sih membutuhkan waktu untuk memasak sop iga ini? Nggak lama kok, yang lama itu lebih ke dagingnya aja. Merebus dagingnya. Merebus dagingnya. Yang tadi disebutkan bisa 1 atau 2 jam? 1-2 jam. 1 Tapi kalau lebih mudah kita pakai presto bisa ya. Oh. Itu lebih mudah lagi. 15 menit, 30 menit kalau untuk daging yang banyak. Oke, gimana? Iriana udah dicoba? Oke, berarti ini tadi untuk wortel, untuk untuk kentang, bolehkah harus dioseng dulu, digoreng dulu, apa boleh Iya. langsung dimasukkan secara Nggak, mentah? Itu direbus saja. Oh, boleh Direbus saja. saja ya. direbus Oke, saja. saya izin ya. Valen, Chef Fitri, Chef Safety, saya cobain duluan ini. Silakan. Coba kita lihat, biasanya rasa itu bisa terlihat dari ekspresi yang memakannya. Masih mau nambahin ini juga deh. Oh, nggak apa ya. Seperti biasa ya, sop sama soto tuh biasanya ditambah potongan jeruk nipis. Ya. Kita coba ke dagingnya yang tadi perlu direbus 1 sampai 1,5 jam. Itu tadi bagian apa? Bagian iganya ya, memang ya. Oke. Gimana Irianda? Kalau kata anak zaman sekarang, pecah. Pecah. Oke, kalau Mouthgasm ya. Mouthgasm, enak banget ini. Aduh, udah dagingnya ada empuk ya. empuk banget. Oke. Chef, Kemudian juga rasa gurihnya, selain gurih sebenarnya ya, mm-mm. campur pokoknya enak deh. Pokoknya enak deh, nggak bisa dijelasin deh. Enak banget. Iya, jadi Kayak ini dagingnya empuk banget lagi. jadi kelihatannya Irianda kalau misalnya di segmen itu cuma tahu rasanya enak dan enak banget. Betul dan betul banget. Betul dan betul banget. Sekarang giliran aku mau coba. Oke. Silakan. Ini Oh, soto nggak saya dulu, betawinya. menu keduanya juga Enggak dong, Valen. gantian. Oke, silakan Valen. dong. Kita lihat. Oke, mungkin bisa dikasih tahu ya Chef Septi, sebenarnya ini gimana sih cara supaya kita masak sup iga tanpa gagal gitu? Apa yang harus benar-benar kita siapin? Mungkin yang paling basic aja ya. Heeh. Kalau yang misalnya nggak mau susah banget tuh, yang penting ada apa aja. Isiannya itu dia ada daging, wortel, kentang, daun bawang, sama daun seledri. Oh, itu yang penting-pentingnya. Yang penting-pentingnya ya. itu. Oke. Jadi bisa pakai Yang pentingnya sih lebih pentingnya itu dagingnya, teksturnya. Teksturnya Iya. tadi ya. Makanya harus direbus Direbus 1 jam ya. 1 jam biar Oke. lembut dan empuk. Saya nggak konsen nih chef karena saya ngelihat Valen ini nyobain soto oseng, saya agak ngiri sebenarnya. Boleh cobain. Nah oke, kalau soto oseng ini nggak apa-apa biar Valen dulu. Valen nyobainnya pakai kuah ya? Ya, Oke. versi pakai kuah. Saya informasinya kalau pakai nasi akan lebih enak. Pak, kalau Silakan. nasi lebih enak ya. Tapi nanti Tapi waktunya nanti. udah habis. Tapi emang ini bener-bener enak banget. Bumbunya semua masuk ke dalam dagingnya, kuahnya seger. Luar biasa deh. Terima kasih sebelumnya sudah Terima kasih. mengajarkan kami Terima berdua kasih. gimana caranya masak ya Chef Pagi-pagi ya. sudah diberikan makanan yang luar biasa banget. Tadi ada soto oseng Betawi ya Valen ya dicobain. Kemudian juga saya udah nyobain sop iga
sapi ya. Ya, menunya juga tadi sudah bisa dilihat ya di layar kaca Anda, pemirsa. Nanti kalau misalnya terlambat begitu untuk nge-screen capture ataupun juga untuk mencatatnya, nanti akan di-upload di YouTube-nya Kompas TV. Tenang aja, jadi bisa langsung dilihat lagi. Nah saudara, itu dia masak-masakan kita, mabar bersama Valen dan Anda untuk hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan, semoga ini juga menginspirasi Anda semua. Kami pamit, besok kami akan hadir lagi pukul 7 hingga setengah 9 pagi. Saya Irene Mardanus. Dan saya Valentina Sitorus bersama Chef Septi dan juga Chef Fitri mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat makan. Dan besok